Teman-teman pernah kepikiran gak sih sebanyak apa penghasilan yang didapat perusahaan jalan tol selama setahun? Terus dari uang sebanyak itu, seberapa besar ya yang kepake buat nutup biaya operasional? Dan buat bangun jalan tol sepanjang itu, dananya dari mana aja ya? Nah, untuk tahu jawabannya, di video ini aku akan bahas hasil analisis laporan keuangan PT Jasa Marga tahun 2023 dan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nima Desri Wardeni SMAK selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisatu Zahro dari kelas AKT 4A dengan nomor NIM 23044310009. Pada video ini, saya akan membahas hasil analisis saya terkait laporan keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2023 dan 2022. Di sini saya akan membahas terkait beberapa hal mulai dari profil perusahaan, CSR, sustainability, karakteristik akun, lalu dilanjut dengan analisis, yaitu ada analisis horizontal, analisis vertikal, analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama perusahaan yang laporan keuangannya akan kita analisis. PT Jasa Marga Persero Tbk adalah BUMN yang bergerak di bidang pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian jalan tol di Indonesia. Didirikan pada tahun 1978, perusahaan ini merupakan pelopor jalan tol nasional dan kini mengelola jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia, di mana produk dan layanan utamanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada bisnis konsesi, yang berupa mengelola, membangun, dan mengoperasikan jalan tol. Yang kedua, bisnis pendukung jalan tol, yang berupa meningkatkan kualitas layanan dan operasional jalan tol. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bisnis prospektif, yang berupa mengembangkan usaha non-tol di sekitar area jalan tol. PT Jasa Marga memiliki visi yaitu menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Sedangkan misinya dibagi menjadi 5. Yang pertama, secara profesional dan berkesinambungan guna meningkatkan konektivitas nasional. Yang kedua, mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima. Dan yang kelima, mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam lingkungan yang harmonis. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang profil perusahaan Jasa Marga. Tapi sebagai perusahaan besar, Jasa Marga nggak cuma fokus ke bisnis aja nih. Mereka juga punya tanggung jawab sosial ke masyarakat lewat program CSR atau Corporate Social Responsibility. Bahkan, Jasa Marga sempat mendapatkan penghargaan Top CSR Awards 2024 dengan predikat tertinggi, yang artinya program-program CSR mereka diakui sangat baik. Nah, dari beberapa programnya, berikut ini beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, ada inisiatif Green Toll Road. Sebagai upaya mendukung pengurangan emisi dan efisiensi energi, Jasa Marga mengembangkan konsep jalan tol ramah lingkungan atau yang disebut dengan Green Toll Road. Caranya dengan pakai lampu hemat energi, kelola limbah dengan baik, serta menanam pohon. Dan inisiatif ini juga memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat sekitar, misalnya melalui dukungan terhadap UMKM yang beroperasi di rest area jalan tol. Yang kedua, ada edukasi bahaya membakar sisa panen. Jasa Marga juga mengadakan penyuluhan nih ke warga sekitar tol terkait bahaya bakar sisa panen, karena asapnya bisa mengganggu jarak pandang pengemudi dan bisa menyebabkan kecelakaan. Sehingga lewat program ini, masyarakat diajak untuk mengelola sisa panen dengan alternatif yang lebih aman. Yang ketiga ada Jametlink atau Jasa Marga Medical Keliling, di mana Jasa Marga memberikan layanan kesehatan keliling gratis untuk warga di sekitar proyek jalan tolnya. Nah, setelah lihat program CSR-nya, sekarang kita masuk ke kinerja keberlanjutan Jasa Marga yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Secara ekonomi, Jasa Marga berhasil mencatat laba bersih 6,7 triliun di 2023, yang naik hampir 190% dari tahun sebelumnya. Jalan tol yang mereka kelola pun sudah mencapai 1.264 km, termasuk 3 ruas yang masuk kategori Green Toll Road. Mereka juga kerja bareng 487 pemasok lokal, sehingga Jasa Marga nggak cuma bantu ekonomi nasional aja,
tapi juga mengasih peluang untuk UMKM di Indonesia. Di sisi lingkungan, Jasa Marga aktif nih menjaga keseimbangan, mulai dari pakai listrik dan air secukupnya, kelola limbah, sampai nanam lebih dari 14.000 pohon. Dana pelestarian lingkungannya pun lebih dari 11 miliar. Terakhir, dari sisi sosial, mereka terus berinvestasi untuk masyarakat, mulai dari pelatihan karyawan, layanan kesehatan keliling, sampai program di bidang pendidikan, air bersih, dan pelestarian lingkungan. Masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan membahas terkait akun unik yang ada di laporan keuangan PT Jasa Marga, di mana setiap sektor usaha memiliki ciri khas laporan keuangannya masing-masing. Begitu juga dengan Jasa Marga yang bergerak di bidang pengelolaan jalan tol. Ada beberapa akun unik di laporan keuangan mereka yang mencerminkan kegiatan bisnisnya. Pertama, aset tak berwujud hak pengusahaan jalan tol. Ini adalah hak istimewa dari pemerintah untuk jasa marga agar mereka bisa membangun, mengelola, dan menarik pendapatan dari jalan tol selama periode konsesi. Dan jika dilihat di laporan keuangan, nilai dari akun ini sangat besar karena mewakili investasi di berbagai ruas tol yang mereka kelola. Yang kedua, liabilitas pembebasan tanah. Pastinya jalan tol membutuhkan lahan dan proses pembebasannya itu butuh biaya yang besar. Nah, akun ini mencatat utang jasa marga yang timbul dari ganti rugi atas lahan yang diambil untuk kepentingan umum. Ketiga, provisi pelapisan jalan tol. Jasa Marga wajib menjaga kualitas jalan tol sesuai standar pemerintah, salah satunya lewat pelapisan ulang jalan secara berkala. Nah, biaya ini dicadangkan dan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jalan oleh pengguna jalan tol. Nah, setelah kita bahas akun-akun unik yang ada di laporan keuangan jasa marga, sekarang kita akan masuk ke analisis keuangannya, di mana di sini saya akan membahas 5 akun yang paling signifikan dari setiap laporan keuangan, baik itu analisis horizontal maupun analisis vertikal. Nah, pertama di sini saya akan membahas analisis horizontal terlebih dahulu, di mana analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan kinerja keuangan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dan di sini kita mulai dari laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada akun investasi jangka pendek. Akun ini mengalami penurunan sebesar 1 triliun 33 miliar atau turun sekitar 43,16%. Penurunan ini disebabkan karena pada saat itu PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT yang merupakan anak usaha dari PT Jasa Marga Persero Tbk melakukan pengambil alihan dan melaksanakan opsi pembelian kembali atau buyback atas unit penyertaan pada reksadana penyertaan terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Trans Jawa atau FDPT Minyak di 3 ruas jalan tol pada Juli 2023, di mana Jasa Marga tidak lagi menjadi investor di 3 ruas jalan tol tersebut, tetapi mengambil kembali kepemilikan langsung atas ketiganya melalui entitas anak. Sehingga investasi sebesar 1 triliun 68 miliar tersebut tidak lagi dicatat sebagai investasi jangka pendek, melainkan diakui dalam laporan keuangan sebagai bagian dari aset tidak berwujud sesuai dengan ketentuan PSAK 103 yang sebelumnya diatur di PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Lanjut ke akun yang kedua, yaitu akun properti investasi. Akun ini mengalami kenaikan sebesar 147 miliar atau naik sekitar 24,37% pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan biaya perolehan properti investasi, terutama untuk bangunan tempat istirahat dan pelayanan, serta properti yang berlokasi di Kelungkung dan Manado. Properti-properti tersebut tidak digunakan langsung dalam operasi utama perusahaan, melainkan dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan pasif melalui skema penyewaan kepada pihak ketiga. Kenaikan nilai ini mencerminkan strategi perusahaan dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk mendukung pendapatan non-operasional dan juga memperluas portofolio investasinya. Lanjut ke akun yang ketiga, ada akun utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Akun ini mengalami kenaikan sebesar 4,7 triliun atau naik sekitar 1.308,21%. Kenaikan yang sangat signifikan ini disebabkan oleh meningkatnya utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga. Peningkatan utang kepada pihak berelasi sebesar 216,26% terjadi seiring dengan jadwal pembayaran pinjaman yang mulai memasuki masa pelunasan, terutama untuk pembiayaan proyek-proyek sebelumnya.
Sementara itu, kenaikan utang kepada pihak ketiga sebesar 4.061,77% terjadi akibat mendekatnya jatuh tempo atas fasilitas pinjaman, terutama dari PT Bank DKI, PT Bank Danamon Indonesia, dan beberapa lembaga keuangan lainnya yang sebelumnya dicatat sebagai utang jangka panjang. Lanjut ke akun yang keempat, ada akun utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Akun ini mengalami penurunan sebesar 1,1 triliun atau turun 100% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh telah jatuh temponya seri A dari obligasi berkelanjutan 2 Jasa Marga Tahap 1 tahun 2020 yang memiliki nilai nominal sebesar 1,1 triliun dan tingkat bunga 7,90% per tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 8 September 2023 sehingga seluruh nilai obligasi telah dilunasi pada tahun berjalan dan tidak lagi dicatat sebagai utang jangka pendek pada akhir tahun 2023. Lanjut ke akun yang kelima, ada akun liabilitas pembebasan tanah jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Akun ini merupakan kewajiban entitas anak atas dana talangan yang diterima dari Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol atau BLUBPJT untuk keperluan akuisisi lahan dan pembangunan beberapa ruas jalan tol, yakni Surabaya Mojokerto oleh JSM, Kunciran Serpong oleh MTN, dan Cengkareng Batu Ceper Kunciran oleh JKC. Akun ini mengalami penurunan sebesar 607 miliar atau turun 70,77% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kewajiban entitas anak atas dana talangan untuk pembebasan lahan dan pembangunan ruas jalan tol yang sebagian telah dialihkan menjadi liabilitas jangka pendek seiring mendekatnya jatuh tempo pembayaran. Nah, itu dia hasil analisis horizontal untuk laporan posisi keuangan. Kita beralih ke laporan laba rugi yang masih juga dengan metode horizontal. Akun signifikan yang pertama di sini ada akun pendapatan tol. Akun ini mengalami kenaikan sebesar 1,5 triliun atau naik 12,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas operasional yang didorong oleh pertumbuhan volume lalu lintas seiring dengan berakhirnya pandemi yang mendorong mobilitas masyarakat terutama pada periode Lebaran, Natal, dan juga Tahun Baru. Selain itu, penyesuaian tarif, baik itu tarif normal maupun tarif spesial, yang dilakukan sepanjang tahun 2023 juga turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan tol di tahun tersebut. Lanjut ke akun yang kedua, ada akun pendapatan konstruksi. Di tahun 2023, akun ini mengalami kenaikan sebesar 2,9 triliun atau naik 105,43% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh adanya peningkatan aktivitas konstruksi, khususnya pada pembangunan ruas jalan tol baru yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jaringan tol di Indonesia. Hal ini berkontribusi besar terhadap naiknya pendapatan konstruksi yang diterima oleh Jasa Marga atas kontrak dengan pemerintah pada tahun tersebut. Lanjut ke akun yang ketiga, ada akun beban tol dan usaha lainnya. Akun ini mengalami kenaikan sebesar 251 triliun atau naik sekitar 3,94% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya biaya operasional dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM sebagai syarat utama dalam implementasi penyesuaian tarif di 21 ruas jalan tol sepanjang tahun 2023. Upaya pemenuhan SPM ini mencakup peningkatan kualitas layanan, fasilitas, serta kondisi infrastruktur jalan tol yang harus dipertahankan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Lanjut ke akun yang keempat, yaitu ada akun beban lain-lain. Ini mengalami penurunan sebesar 588 miliar atau turun sekitar 83,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terulangnya pencatatan beban besar seperti pencadangan atas ISAK 34 sebesar 211 miliar, iuran tambahan defisit selain kekurangan solvabilitas sebesar 103 miliar, serta penurunan nilai atas investasi di Jasa Marga Gede Bage Cilacap sebesar 52 miliar yang seluruhnya muncul pada tahun 2022 namun tidak ada lagi pada tahun 2023.
Di sisi lain, beberapa beban seperti biaya keagenan, pengisian piutang, dan biaya prakarsa memang masih tercatat pada tahun 2023, tetapi nilainya jauh lebih kecil dibanding beban-beban yang muncul pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa beban lain-lain di tahun 2023 lebih stabil dan tidak lagi dipengaruhi oleh pencatatan beban besar seperti pada tahun sebelumnya. Lanjut ke akun yang kelima, yaitu ada akun biaya keuangan. Pada tahun 2023, biaya keuangan mengalami penurunan sebesar 292 miliar atau turun sekitar 7,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang bunga bank dari 2,9 triliun menjadi 2,8 triliun. Meskipun pada dasarnya utang bank secara keseluruhan meningkat. Hal ini mencerminkan pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, seperti melalui penurunan suku bunga atau restrukturisasi pinjaman. Selain itu, beban bagi hasil syariah juga turun signifikan dari 551 miliar menjadi 444 miliar. Kedua komponen inilah yang menjadi penyebab utama penurunan biaya keuangan di tahun 2023. Nah, itu tadi untuk hasil analisis horizontal terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi di PT Jasa Marga Persero Tbk. Selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis vertikal di kedua laporan keuangan tersebut. Akun signifikan yang pertama di sini ada akun kas dan setara kas. Proporsi akun kas dan setara kas pada tahun 2023 sebesar 3,43% dari total aset yang menunjukkan bahwa porsi aset yang paling liquid dalam struktur keuangan perusahaan tergolong kecil. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya sebesar 9,25% yang menunjukkan bahwa perusahaan sebelumnya memiliki cadangan kas yang relatif lebih tinggi untuk mendukung kebutuhan operasional dan kewajiban jangka pendeknya. Sehingga proporsi ini mengalami penurunan dari 9,25% menjadi 3,43% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai kas dan setara kas sebesar 47,34%, sementara total aset justru mengalami peningkatan sebesar 41,88%. Nah, dengan demikian, ketika nilai pembilang atau si kas dan setara kas menurun secara signifikan dan si penyebut alias si total aset meningkat, maka proporsi yang dihasilkan pun akan lebih kecil. Penurunan proporsi ini mencerminkan berkurangnya cadangan likuiditas perusahaan yang dapat berdampak pada menurunnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat dan efisien. Namun, untuk memastikan apakah perusahaan tetap bisa membayar kewajiban jangka pendek tersebut atau tidak, ini bisa dilihat dengan menghitung rasio likuiditas yang nanti akan saya jelaskan. Akun yang kedua yaitu ada akun hak pengusahaan jalan tol. Akun ini memiliki proporsi sebesar 86,03% dari total aset pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan berasal dari hak pengusahaan jalan tol ini. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya sebesar 73,48% yang mencerminkan dominasi yang besar namun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Sehingga proporsi ini mengalami kenaikan dari 73,48% menjadi 86,03% di tahun 2023. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan nilai hak pengusahaan jalan tol sebesar 66,09%, sedangkan pertumbuhan total aset hanya sebesar 41,88%. Hal ini menunjukkan bahwa aset ini tumbuh lebih besar dari total aset perusahaan, sehingga proporsinya terhadap total aset juga meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terutama berasal dari pembelian kembali RDPT Miet oleh PT LMJ pada 3 ruas jalan tol, yaitu Semarang-Batang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono. Sebagai pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, mayoritas aset jasa marga berbentuk hak atas pengusahaan jalan tol yang diperoleh melalui perjanjian konsesi jangka panjang dengan pemerintah. Hak ini membuat perusahaan dapat membangun, mengelola, dan memungut tarif tol selama periode konsesi sehingga menjadi sumber utama manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya, akun yang ketiga ada akun liabilitas pajak tanggungan. Akun ini memiliki proporsi sebesar 4,37% dari total liabilitas dan ekuitas di tahun 2023 yang menunjukkan bahwa porsi kewajiban perpajakan jangka panjang terhadap keseluruhan struktur pendanaan cukup signifikan. Sementara itu, pada tahun 2022 proporsinya hanya sebesar 1,79%.
Ini mencerminkan bahwa kontribusi akun ini terhadap total liabilitas dan ekuitas masih relatif kecil, sehingga proporsi ini mengalami kenaikan dari 1,79% menjadi 4,37% di tahun 2023. Kenaikan ini terjadi karena nominal liabilitas pajak tangguhan meningkat sebesar 245,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara total liabilitas dan ekuitas hanya tumbuh sebesar 41,88%. Dengan demikian, pertumbuhan liabilitas pajak tangguhan jauh melampaui kenaikan keseluruhan struktur pendanaan, sehingga proporsinya pun meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terjadi karena efek konsolidasi kembali tiga ruas jalan tol yang mengakibatkan pengakuan kembali aset dan liabilitas pajak tangguhan. Akun yang keempat yaitu ada akun utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Proporsi akun ini di tahun 2023 sebesar 44,12% dari total liabilitas dan ekuitas yang menunjukkan bahwa porsi pembiayaan jangka panjang melalui utang bank menjadi komponen utama dalam struktur pendanaan perusahaan, di mana hampir seluruh sumber pembiayaan perusahaan berasal dari utang bank ini. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya sebesar 51,23% yang mencerminkan dominasi yang lebih besar dari utang bank jangka panjang dalam total struktur pendanaan perusahaan di periode tersebut. Sehingga proporsi ini mengalami penurunan dari 51,23% menjadi 44,12% di tahun 2023. Padahal secara nominal, nilai utang bank jangka panjang justru meningkat sebesar 22,19%. Akan tetapi, liabilitas dan ekuitas juga meningkat dan kenaikannya lebih signifikan, yaitu sebesar 41,88%. Sehingga dengan kedua akun yang mengalami pertumbuhan ini, penurunan proporsi menunjukkan bahwa peningkatan nilai utang bank tidak sebesar kenaikan akun liabilitas dan ekuitas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa terdapat akun liabilitas dan ekuitas lain yang mengalami peningkatan lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan akun ini. Akun yang kelima yaitu ada akun modal saham. Pada tahun 2023, akun ini memiliki proporsi sebesar 2,81% dari total liabilitas dan ekuitas yang menunjukkan bahwa kontribusi modal saham terhadap struktur pendanaan perusahaan relatif kecil dibandingkan sumber pendanaan lainnya, yaitu hanya sebesar 2,81% dari total pendanaan. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya tercatat sebesar 3,98% yang mencerminkan posisi modal saham yang sedikit lebih dominan di tahun 2022 ini. Sehingga proporsi modal saham turun dari 3,98% di tahun 2022 menjadi 2,81% di tahun 2023. Padahal nilai modal sahamnya sendiri tidak berubah, karena sepanjang tahun tidak ada penerbitan saham baru atau aksi korporasi lainnya. Nah, penurunan proporsi ini terjadi karena total liabilitas dan ekuitas justru naik cukup besar, sekitar 41,88%. Jadi, meskipun modal saham nominalnya tetap, porsi kontribusinya ke total pendanaan jadi lebih kecil. Artinya ada sumber pendanaan lain yang porsinya jauh lebih besar dalam mendanai aset perusahaan di tahun 2023. Nah, itu dia 5 akun signifikan yang ada di laporan posisi keuangan dengan metode vertikal. Kita lanjut ke laporan berikutnya, yaitu laporan laba rugi. Akun signifikan yang pertama di sini ada akun pendapatan TOL. Akun ini memiliki proporsi sebesar 65,43% dari pendapatan pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kontribusi utama pendapatan perusahaan berasal dari aktivitas operasional jalan tol. Artinya, dari setiap 100 juta pendapatan, sekitar 65,43 jutanya itu berasal dari pendapatan tol. Sementara itu pada tahun 2022, proporsinya sebesar 75,04% yang mencerminkan dominasi pendapatan tol yang lebih besar terhadap total pendapatan pada saat itu. Sehingga proporsi ini mengalami penurunan dari 75,04% menjadi 65,43%. Penurunan ini terjadi karena meskipun nilai pendapatan tol meningkat sebesar 12,09%, pertumbuhan total pendapatan perusahaan jauh lebih tinggi, yaitu 28,56%. Dengan demikian, kontribusi pendapatan tol terhadap total pendapatan menjadi lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat akun lain dalam laporan laba rugi yang mengalami kenaikan lebih signifikan dibandingkan dengan pendapatan tol ini. Kita lanjut ke akun yang kedua, yaitu ada akun beban konstruksi. Akun ini memiliki proporsi sebesar 26,82% dari total pendapatan di tahun 2023
yang menunjukkan bahwa lebih dari seperempat pendapatan digunakan untuk mendanai aktivitas konstruksi, khususnya pembangunan jalan tol baru yang menjadi bagian dari kegiatan utama perusahaan di tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya hanya sebesar 16,72%, yang mencerminkan beban konstruksi yang relatif lebih kecil terhadap total pendapatan pada periode tersebut. Sehingga proporsi ini mengalami kenaikan dari 16,72% menjadi 26,82% di tahun 2023. Kenaikan ini terjadi karena nominal beban konstruksi meningkat signifikan, yaitu sebesar 106,15%, yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas konstruksi atas pembangunan beberapa ruas jalan tol baru, sedangkan total pendapatan hanya tumbuh sebesar 28,56%. Dengan demikian, kontribusi beban konstruksi terhadap total pendapatan menjadi lebih besar. Lanjut ke akun yang ketiga, yaitu ada akun penghasilan keuangan. Akun ini memiliki proporsi sebesar 1,2% dari total pendapatan di tahun 2023, yang menunjukkan bahwa kontribusi dari aktivitas non-operasional terhadap pendapatan perusahaan tergolong kecil. Artinya, setiap 100 juta pendapatan usaha, perusahaan memperoleh tambahan 1,2 juta dari penghasilan keuangan. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya hanya sebesar 0,92%, yang mencerminkan bahwa kontribusi ini sebelumnya lebih rendah. Sehingga proporsi ini mengalami kenaikan dari 0,92% menjadi 1,2% pada tahun 2023. Kenaikan ini terjadi karena nominal penghasilan keuangan meningkat signifikan sebesar 67,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan total pendapatan usaha hanya tumbuh sebesar 28,56%. Dengan demikian, kontribusi penghasilan keuangan atas pendapatan menjadi lebih besar. Peningkatan penghasilan keuangan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito seiring dengan meningkatnya saldo kas yang ditempatkan dalam instrumen deposito berjangka serta naiknya tingkat suku bunga deposito selama tahun berjalan. Lanjut ke akun yang keempat, yaitu ada akun beban umum dan administrasi. Akun ini memiliki proporsi sebesar 9,42% dari total pendapatan di tahun 2023, yang berarti dari setiap 100 juta pendapatan, perusahaan mengeluarkan sekitar 9,42 juta untuk beban administrasi dan umum. Sementara itu, pada tahun 2022, proporsinya sebesar 11,67%, yang mencerminkan bahwa beban sebelumnya memiliki porsi yang lebih besar dari total pendapatan. Sehingga proporsi ini mengalami penurunan dari 11,67% menjadi 9,42% pada tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi meskipun nominal beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar 3,78%. Karena total pendapatan perusahaan justru tumbuh jauh lebih besar, yaitu sebesar 28,56%. Artinya, meskipun secara nominal beban ini meningkat, perusahaan berhasil meningkatkan pendapatannya dengan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan produktivitas dan efektivitas biaya yang berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Lanjut ke akun yang terakhir, yaitu ada akun laba tahun berjalan. Pada tahun 2023, laba tahun berjalan memiliki proporsi sebesar 31,66% dari total pendapatan, yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Artinya, dari setiap 100 juta pendapatan yang diperoleh, sekitar 31,66 jutanya merupakan laba bersih perusahaan. Sedangkan pada tahun 2022, proporsinya hanya sebesar 14,01%, yang mencerminkan tingkat laba bersih yang relatif lebih rendah dari tahun 2023. Kenaikan proporsi ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional dan keberhasilan manajemen dalam mengendalikan biaya karena laba tahun berjalan meningkat sebesar 190,46%, jauh melampaui pertumbuhan pendapatan yang hanya sebesar 28,56%. Dengan demikian, margin laba bersih perusahaan meningkat secara signifikan, dan ini menunjukkan kinerja keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja laba ini terutama didorong oleh pertumbuhan volume lalu lintas, penyesuaian tarif di 19 ruas jalan tol, efisiensi operasional, serta dampak positif dari pembelian kembali ATPT minyak di 3 ruas jalan tol. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 memiliki proporsi sebesar 31,87% terhadap pendapatan. Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2023
memiliki proporsi sebesar 21,87% terhadap pendapatan. Sedangkan di tahun 2022, proporsinya itu sebesar 16,56%. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya nominal laba yang menjadi hak pemilik induk sebesar 147,32% yang juga melampaui pertumbuhan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang menjadi hak pemegang saham tumbuh secara signifikan. Kenaikan proporsi ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar laba tahun berjalan berasal dari entitas induk, bukan dari kepentingan non-pengendali. Nah, di sisi lain, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali mengalami kerugian yang mana kerugian tersebut dibebankan kepada porsi kepentingan non-pengendali, sehingga tidak mengurangi laba bersih pemilik induk. Namun, ini membuat total laba konsolidasi lebih rendah dari laba yang menjadi hak pemilik induk. Nah, itu dia hasil analisis horizontal dan vertikal terhadap laporan keuangan PT Jasa Marga. Selanjutnya, saya akan membahas dari sisi rasio keuangannya yang berupa rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, pertama di sini saya akan menganalisis rasio likuiditas untuk mengetahui apakah perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas yang pertama yaitu ada Asset Tax Quick Ratio, yang dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling liquid. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa quick ratio di tahun 2022 yaitu sebesar 99,20%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan hampir sepenuhnya mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling liquid, yaitu berupa kas dari setara kas, investasi jangka pendek, dan piutang lain-lain. Sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 31%, yang berarti perusahaan hanya mampu menutupi 31% dari kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang paling liquid. Ini menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup lemah dan potensi risiko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Penurunan ini terjadi karena kas dan investasi jangka pendek digunakan untuk mendanai proyek tol baru, serta kewajiban jangka pendek juga meningkat sebesar 87,94% akibat naiknya utang bank seiring dengan terkonsolidasinya kembali 3 ruas jalan tol. Penurunan ini dapat terjadi karena kas dan investasi jangka pendek digunakan untuk mendanai proyek tol baru, serta kewajiban jangka pendek yang juga meningkat sangat signifikan sebesar 87,94% akibat naiknya utang bank seiring dengan terkonsolidasinya kembali 3 ruas jalan tol. Penurunan quick ratio jasa marga ini memang menunjukkan melemahnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan aset liquid. Namun, perlu diingat juga bahwa jasa marga masih memiliki aset lancar lain yang dapat membantu mendukung likuiditasnya. Sehingga, untuk mengetahui apakah jasa marga dapat menutupi seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki, kita dapat melakukan perhitungan current ratio yang membagi seluruh current asset dengan current liabilities. Sehingga di sini saya hitung kembali rasio likuiditas dengan current asset, di mana setelah dilakukan perhitungan current ratio, dapat dilihat bahwa rasio lancar PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2022 sebesar 101,9%, yang berada di atas 100%. Ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih besar 1,9% dari liabilitas jangka pendeknya. Namun di tahun 2023, rasio lancar malah mengalami penurunan drastis menjadi hanya sebesar 34,9%. Hal ini disebabkan oleh turunnya aset lancar dan naiknya liabilitas jangka pendek secara signifikan. Sehingga ternyata setelah dilakukan perhitungan dari kedua rasio tadi, dapat diketahui bahwa di tahun 2023, Jasa Marga tidak berada dalam kondisi liquid secara ideal karena total aset lancarnya tidak bisa mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya. Baik quick ratio maupun current ratio berada jauh di bawah angka ideal. Namun, penurunan ini bukan semata-mata disebabkan oleh buruknya kinerja operasional, melainkan karena strategi dalam investasi dan ekspansi khususnya terkait proyek jalan tol baru dan konsolidasi ruas tol. Hal ini menyebabkan perusahaan tampak tidak liquid dalam jangka pendek, namun tetap memiliki potensi menciptakan nilai jangka panjang apabila proyek-proyek tersebut berhasil. Rasio berikutnya ada rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengetahui struktur modal perusahaan. Di mana di sini saya menggunakan rasio debt to equity ratio untuk mengetahui apakah sumber pendanaan perusahaan lebih besar dari utang atau dari modal.
Perusahaan yang sehat ditunjukkan dengan rasio DER di bawah 100%, di mana semakin rendah rasio ini, maka semakin bagus dan sangat disukai oleh kreditor jangka panjang. Karena ini menunjukkan bahwa aset yang didanai oleh pemilik lebih besar sehingga penyangga resiko kredit atau jaminannya juga semakin besar. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa rasio debt to equity di tahun 2022 sebesar 255,72%, yang berarti jumlah utang perusahaan mencapai lebih dari 2,5 kali lipat dari ekuitas yang dimiliki. Hal ini mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan yang tinggi terhadap sumber pembiayaan eksternal, yaitu dari utang. Namun pada tahun 2023, rasio DER mengalami penurunan menjadi sebesar 232,33%, yang menunjukkan adanya perbaikan struktur permodalan perusahaan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan mulai mengurangi proporsi utangnya dibandingkan ekuitas, sehingga resiko keuangan sedikit menurun karena kewajiban perusahaan dalam membayar beban bunga dan pokok pinjaman cenderung lebih ringan. Nah, meskipun rasio DER yang sehat umumnya berada di bawah 100%, hal ini kurang relevan untuk perusahaan seperti PT Jasa Marga yang bergerak di bidang pengusahaan infrastruktur jalan tol. Karena perusahaan dengan model bisnis seperti ini memerlukan modal investasi yang sangat besar di awal proyek, sementara arus kas dari pengguna jalan tol akan mengalir secara bertahap dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembiayaan melalui utang menjadi strategi umum untuk mempercepat pembangunan tanpa harus mengandalkan modal sendiri sepenuhnya. Namun yang lebih penting adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola beban utangnya secara efisien dan memastikan bahwa pendapatan operasionalnya cukup untuk menutupi beban bunga dan angsuran pinjaman, termasuk menjaga agar rasio utang tetap dalam batas yang disyaratkan oleh pihak kreditor. Dalam hal ini, rasio utang terhadap modal jasa marga di tahun 2023 berhasil dipertahankan pada level yang sehat, yaitu tetap di bawah batas maksimal 5 kali yang ditetapkan oleh kreditor. Dengan demikian, meskipun debt to equity ratio jasa marga masih berada di atas 100%, kondisi ini masih tergolong wajar dan terkendali mengingat sifat bisnis dan skema pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang yang dijalankan oleh perusahaan. Rasio yang terakhir yaitu ada rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yang pertama di sini ada ROA atau Return on Total Asset, yang mana rasio ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini juga menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan terhadap asetnya. Di mana semakin besar rasio ROA, maka semakin efektif aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba bersih yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah laba sebelum bunga dan setelah pajak, yang merupakan laba perusahaan sebelum didistribusikan kepada kreditor dan pemilik. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa rasio laba bersih terhadap total aset pada tahun 2022 sebesar 5,37%, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 5,37% dari total aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, setiap 100 rupiah aset yang digunakan dalam operasional, perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 5,37 rupiah. Sedangkan di tahun 2023 meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 8,94%, yang berarti perusahaan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan asetnya dalam menghasilkan laba, di mana setiap 100 rupiah aset menghasilkan laba bersih sebesar 8,94 rupiah. Kenaikan ini ditandai dengan naiknya laba sebelum bunga setelah pajak sebesar 91%, yang diikuti dengan adanya kenaikan juga pada rata-rata total aset. Namun kenaikannya hanya sebesar 14,59%, yang dinilai kurang signifikan. Sehingga dengan laba sebelum bunga setelah pajak yang naik signifikan dan rata-rata total aset yang naik kurang signifikan ini, membuat persentase ROA menjadi meningkat karena laba perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan asetnya. Dengan kata lain, perusahaan berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba, yang menjadi sinyal positif atas kinerja operasional selama tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan pada sisi likuiditas, secara profitabilitas perusahaan tetap tumbuh dan menunjukkan perbaikan yang kuat. Lanjut ke rasio yang terakhir, yaitu ada Return on Common Equity atau ROE. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan jumlah ekuitas pemegang saham.
Ini dapat mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Laba yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dan dikurangi dividen untuk memegang saham istimewa, sehingga menggambarkan besarnya laba yang tersisa untuk memegang saham biasa. Namun karena Jasa Marga tidak memiliki saham preferen di tahun 2002 dan 2003, sehingga dalam perhitungan ROE ini, net income tidak perlu dikurangkan dengan pembagian dividen. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa rasio laba bersih terhadap ekuitas pada tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu naik dari 10,75% menjadi 21,05% di tahun 2023. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa rasio laba bersih terhadap ekuitas di tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu naik dari 10,75% menjadi 21,05% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan, yaitu naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Rasio di tahun 2022 menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah ekuitas menghasilkan laba bersih sebesar 10,75 rupiah, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 21,05 rupiah untuk setiap 100 rupiah ekuitasnya. Faktor kenaikan ROE ini disebabkan oleh melonjaknya laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 147,32% dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh kinerja pendapatan tol dan usaha lainnya yang semakin membaik, adanya penerapan efek kombinasi bisnis atas pembelian kembali RDPT Niat melalui PT LMJ di 3 ruas jalan tol, serta kenaikan ekuitas karena adanya kenaikan saldo laba. Akan tetapi, kenaikan ekuitas ini kurang signifikan dibandingkan dengan kenaikan net income, sehingga membuat rasio ROE di tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya. Umumnya, semakin tinggi ROE, maka perusahaan efisien dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Setidaknya, persentase ROE tidak boleh di bawah persentase bunga deposito atau bentuk investasi jangka pendek lainnya. Karena hal tersebut mencerminkan rendahnya imbal hasil dari modal dibandingkan dari investasi yang bebas resiko. Nah, dari hasil perhitungan rasio ini, dapat dilihat bahwa persentase ROE di tahun 2023 dan 2022 berada di atas persentase bunga deposito atau bentuk investasi jangka pendek lainnya yang umumnya sekitar 3-4% setahun. Nah, itu dia hasil analisis yang telah saya lakukan pada laporan keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk di tahun 2022 dan 2023. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis horizontal, vertikal, dan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan mengalami perbaikan di tahun 2023. Laba bersih meningkat signifikan, efisiensi beban operasional membaik, serta rasio profitabilitas menunjukkan tren yang positif. Meskipun sebagian masih ditopang oleh utang dan kemampuan pembayar jangka pendek yang kurang baik, namun hal ini menunjukkan strategi ekspansi yang sedang dijalankan perusahaan, terutama dalam pengembangan ruas jalan tol yang baru. Hal ini menjadi indikator bahwa PT Jasa Marga tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dalam menjaga keberlanjutan usaha. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.